asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Andini Tias Ajeng Aprilia. Di sini saya selaku moderator dalam diskusi kelompok ini dan beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Farhan Fawaz. Yang kedua, Rafiq Fauzan. Yang ketiga, Ahmad Kusyashi. Yang keempat, Nur Fadilah. Yang terakhir, saya sendiri. Baik, tujuan kelompok kami di sini akan mereview atau membahas tentang esensi gaya hidup minimalis, studi living surat Al-Furqan ayat 67, perspektif generasi milenial di Kota Medan. Baik, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang sudah Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian Living Quran mengacu pada pengkajian hubungan antara keadaan sosial dan ilmu Al-Quran. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah fenomenologis, dengan melihat secara langsung kejadian di lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi lapangan. Kemudian peneliti menganalisis dengan mengkaitkannya dengan Al-Quran. Jurnal ini membahas tentang gaya hidup minimalis dalam perspektif Al-Quran. Nah, gaya hidup itu adalah alat bantu untuk mengartikan bagaimana posisi sosial seseorang, itu termasuk dari sikap seseorang, nilai-nilai norma seseorang, dan kekayaan seseorang itu. Dalam ajaran agama Islam, kita dituntut untuk hidup sederhana, cukup, serta seimbang dalam urusan apapun. Dan dalam Islam juga menyukai hidup sederhana. Hidup sederhana ini berarti hidup yang bersahaja dan tidak berlebihan. Merasa cukup untuk segala sesuatu, tidak selalu berlebihan. Hidup dalam kesederhanaan berarti mensyukuri dan menikmati apa yang ada, tidak banyak mengeluh. Kesederhanaan merupakan cara pandang dalam kehidupan. Sedangkan gaya hidup minimalis adalah sebuah konsep bagaimana pola berpikir, bekerja, dan cara hidup. Juga sebagai cara pandang masyarakat dalam merefleksikan gaya hidup yang tergolong serba efisien, ringan, praktis, dan penuh kesederhanaan. Sedangkan dalam KBBI, arti kata minimalis sendiri ialah berkenaan dengan penggunaan unsur-unsur yang sederhana, juga terbatas yang bertujuan untuk mendapatkan efek maupun kesan yang terbaik. Di dalam Al-Quran telah disampaikan dengan sangat jelas tentang petunjuk mengenai pemanfaatan alam dan melarang terhadap sikap boros, serta menghambur-hamburkan sesuatu terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting. Bahkan di dalam Al-Quran, seseorang muslim dilarang untuk makan dan berpakaian kecuali yang baik. Karena sikap berlebih-lebihan ataupun serakah dan tamak dalam hal makan dan minum dapat menyebabkan badan menjadi gemuk dan akhirnya timbullah serangan penyakit yang menggerogoti tubuh. Bahkan penyakit yang batin atau tidak terlihat secara langsung bisa menggerogoti tubuh, contohnya seperti malas juga. Di dalam Al-Quran juga dipesankan kepada umat muslim, jika makan, minum secara berlebihan, maka itu hanya sekedar kesenangan di dunia semata, dan jelas tidak akan membuat manusia bahagia di akhirat. Di dalam agama Islam, manusia diajarkan untuk tidak berperilaku
perilaku hidup boros atau berlebih-lebihan. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seorang yang sangat mulia. Beliau hidup sangat sederhana, seperti hanya memakan gandum selama 3 malam berturut-turut. Bahkan beliau pernah mengalami hidup 1 bulan tidak pernah menyalakan api atau memasak, karena makanannya hanya kurma dan air putih saja. Tidur beliau hanya beralaskan pelepah kurma, sehingga ketika beliau bangun akan terlihat bekas-bekasnya di tubuhnya. Hidup sederhana bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik karena kita menerapkan gaya hidup sederhana. Secara tidak langsung, pola pikir kita juga akan menjadi sederhana dan tidak rumit. Selain itu, kehidupan yang sederhana bisa membuat kita memikirkan kualitas hubungan sosial dengan lingkungan sekitar, menjalani hobi, dan dapat meningkatkan rasa untuk bersyukur terhadap keadaan. Dengan begini, kita bisa menerima kehidupan dengan ikhlas dan selalu bahagia. Orang yang hidup sederhana tidak perlu repot-repot untuk pamer dan mengada-ngadakan apa yang sebenarnya tidak dimilikinya. Nah, di sini Islam melarang 2 gaya hidup yang tidak diperbolehkan. Pertama itu tidak boleh hidup boros. Boros merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini dapat membawa manusia ke jalan yang sesat. Sikap boros juga merupakan perbuatan tercela yang dapat menghalangi manusia pada kebaikan. Biasanya orang-orang yang suka boros, mereka menganggap semua yang mereka miliki itu sepenuhnya adalah hak dan milik mereka, dan dengan itu mereka dapat menggunakannya secara menyeluruh terhadap apapun yang ingin mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada pembahasan ini atau larangan untuk hidup boros. Ini terdapat pada surah Al-Isra ayat 26 dan ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros atau berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini orang yang boros atau menghambur-hamburkan hartanya pada kepentingan yang tidak penting atau yang tidak terlalu penting, itu diumpamakan seperti setan atau saudaranya setan. Dari sini dapat dilihat betapa Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sangat berlebih-lebihan atau boros dalam kehidupannya. Sikap boros bisa timbul dalam jiwa seseorang, di mana ketika tujuan hidupnya hanya untuk memuaskan hasrat keinginannya saja terhadap suatu hal dan memperuntukkan hawa nafsunya untuk meraih kesenangan sesaat di dunia. Sikap boros sangat jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam agama Islam, setiap orang diberi peluang untuk menata kehidupan dengan baik sesuai dengan kemampuan materi yang dimilikinya. Namun yang perlu diingat adalah bahwa dunia bukanlah tujuan akhir setiap manusia. Dunia adalah tempat mengumpulkan amal, tempat berlomba-lomba mempersiapkan bekal untuk pulang, dan dunia adalah tempat untuk menentukan masa depan seseorang di akhirat kelak. Adapun surga dan neraka adalah pilihan kita. Jika ingin meraih surga, maka bersiaplah untuk beramal sebaik-baik mungkin. Allah telah berfirman, yang artinya, maka janganlah sesekali kehidupan di dunia memperdayakanmu.
sudah sangat jelas. Ayat di atas menegaskan bahwa kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah senda gurau dan permainan semata. Karena itu, kita sebagai manusia harus berhati-hati dengan kehidupan dunia yang singkat dan menipu ini. Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, kehidupan akhirat itu lebih baik. Pola hidup yang hanya disandarkan pada kenikmatan semata tanpa adanya batasan dan aturan, maka akan melahirkan kehidupan yang tidak terarah tujuannya. Pola hidup yang tidak sehat dan selalu mengikuti hawa nafsu tidak bisa menjamin manusia akan menikmati kebahagiaan sejati. Yang didapat pastilah hanya ketidakpuasan yang terus-menerus dan berkepanjangan. Menurut pandangan Islam, menikmati sesuatu tidak dilarang selama hal tersebut sesuai dengan syariat Islam. Dorongan hawa nafsu itu harus ditekankan dan dikendalikan agar menciut, karena kembali lagi bahwa kebahagiaan di dunia hanya bersifat sementara, sedangkan yang kekal adalah akhirat. Kemudian poin kedua, gaya hidup yang dilarang dalam Islam yaitu gaya hidup kikir. Sifat kikir termasuk penyakit hati dan sikap yang tercela. Kikir artinya pelit dalam menggunakan harta. Biasanya pelaku kikir ini tega pada diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Sebagai umat Islam, Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana etika dalam membelanjakan harta yang kita miliki. Baik itu untuk belanja kebutuhan pribadi atau membantu orang lain. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 29 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fata'uda maluman mahsura. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dalam berinfak kita tidak boleh secara berlebih-lebihan, tidak boleh pula secara kikir atau pelit. Maksudnya, kita tidak boleh berbuat boros ataupun memberi seluruh harta dalam berinfak. Berbuatlah sewajarnya saja. Perlu kita pahami bahwa jika menafkahkan harta benda kita dengan tujuan hanya untuk sekedar pameran atau untuk mengharapkan pujian dari orang lain, maka semua itu tidak akan ada nilainya. Juga jika kita menghamburkan harta yang tujuannya hanya untuk memenuhi gaya hidup glamor dan menuruti hawa nafsu, itu juga adalah perbuatan yang sia-sia. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah juga mengajarkan kepada kita yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Sifat yang terpuji dari seorang mukmin ialah mereka dalam menafkahkan hartanya tidak boros dan tidak boleh pula kikir. Namun harus tetap menjaga kadar keseimbangan di antara kedua sifat buruk itu. Karena pada hakikatnya sifat boros hanya akan mendatangkan kemusnahan harta dan kerusakan pada masyarakat. Adapun wujud dari gaya hidup minimalis di kalangan generasi milenial di Kota Medan menunjukkan bahwa masih banyak yang belum tertarik atau tergiur dengan gaya hidup minimalis, karena masyarakat Medan menurut mereka tidak bisa membayangkan jika hanya mempunyai beberapa baju, sepatu, tas, dan barang-barang lainnya tanpa ada koleksi yang lain. Kelihatannya mereka sudah terpengaruhi oleh gaya hidup yang tidak baik.
Hal itu terjadi karena kurangnya rasa ingin tahu terhadap ilmu agama yang ditanamkan dalam kehidupan mereka hanyalah dunia. Ditambah lagi dengan keinginan hanya kesenangan semata dan selalu mengikuti hawa nafsu, dan diperparah oleh lingkungan yang buruk dan tidak mendukung dalam hal menerapkan gaya hidup minimalis. Berbeda dengan sebagian kecil masyarakat milenial yang telah menerapkan gaya hidup minimalis, mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Menurut dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, salah satu faktor yang menyebabkan mereka mengikuti gaya hidup minimalis ini adalah dengan ilmu agama. Artinya, mau mencari ilmu, menambah ilmu, dan mempelajari berbagai hal termasuk tentang hidup minimalis, yaitu dengan cara mereka membaca dan mencari tahu bagaimana sebenarnya gaya hidup yang dianjurkan oleh Islam dengan melihat tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan saja Rasulullah hanya punya 3 baju, sementara kita sibuk menumpuk baju, mengoleksi baju hingga lupa bahwa baju itu kelak akan dihisap oleh Allah. Begitupun dengan barang-barang yang lain yang kita miliki. Faktor lainnya mengapa sebagian dari generasi milenial menerapkan gaya hidup minimalis adalah dengan mengikuti orang-orang yang gaya hidup minimalis di platform sosial media seperti Instagram dan YouTube. Saat ini sudah hampir banyak kalangan influencer dari generasi milenial yang sudah mengedukasi, memberitahu untuk sama-sama bergerak dan membangkitkan semangat gaya hidup minimalis. Mereka terus berusaha mengkampanyekan tentang gaya hidup ini. Peneliti adalah salah satu orang yang tergiur dengan ajakan dari salah satu influencer di Instagram untuk ikut bersama-sama menerapkan gaya hidup minimalis dalam segala aspek. Walau tidak sepenuhnya sebagai seorang minimalism, namun sebagai seorang milenial yang bijak, hal itu adalah suatu yang harus terus diupayakan dan harus terus dilakukan untuk membentuk karakter sederhana seperti panutan kita, Rasulullah SAW. Tentunya, jika masyarakat milenial lebih mengedepankan gaya hidup hedonisme dan mengesampingkan gaya hidup minimalis, maka sampai kapanpun rasa tidak pernah puas akan sesuatu akan terus timbul karena yang diikuti adalah hawa nafsu semata. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan tentang gaya hidup yang dilarang dalam Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep hidup minimalis perspektif generasi milenial di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan milenial di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa penerapan gaya hidup minimalis di kalangan generasi ini memiliki variasi dalam bentuk, identitas, dan motivasinya. Sebagian milenial menerapkan gaya hidup minimalis sebagai bentuk efisiensi hidup, ketenangan pikiran, pengelolaan waktu yang baik, dan sebagai bentuk kesadaran spiritual serta nilai keislaman seperti qanaah atau merasa cukup dan zuhud, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Mereka cenderung menyortir barang, menahan diri dari godaan konsumtif, serta lebih fokus pada kualitas hidup daripada kuantitas barang yang dimiliki. Namun masih terdapat juga sebagian milenial yang belum mampu mengendalikan diri terhadap gaya hidup konsumtif seperti belanja berlebihan, mengikuti tren media sosial, dan mengedepankan gaya hidup hedonistik demi pencitraan sosial. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh besar dari lingkungan, media sosial, dan kurangnya kontrol diri terhadap dorongan nafsu. Secara umum, gaya hidup minimalis dipandang sebagai solusi atas tekanan sosial dan gaya hidup modern yang berlebihan. Minimalisme bukan berarti tidak memiliki apa-apa, dan tetapi tentang memilih dengan bijak apa yang benar-benar dibutuhkan. Dengan menerapkan prinsip qanaah dan zuhud,
Gaya hidup ini mampu membawa manfaat besar seperti penghematan tenaga, peningkatan produktivitas, dan pengurangan stres. Gaya hidup sederhana sejatinya mencerminkan kedewasaan berpikir dan spiritualitas yang kuat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, penting bagi generasi milenial untuk menyadari manfaat dari gaya hidup minimalis agar mampu hidup lebih seimbang, bersyukur, dan terhindar dari jebakan materialisme yang justru dapat merusak kualitas hidup. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian ini memperlihatkan pandangan penafsiran ulama klasik kontemporer mengenai Surat Al-Furqan ayat 67, di mana sifat yang terpuji dari seseorang mukmin ialah mereka menafkahkan harta, tidak boros dan tidak pula kikir, namun harus tetap menjaga kadar keseimbangan di antara kedua sifat buruk tersebut. Adapun pandangan masyarakat milenial pada penerapan gaya hidup minimalis masih terbatas, karena pada saat yang sama masih banyak dari generasi milenial yang berlomba-lomba untuk menerapkan gaya hidup hedonis. Dan kalangan generasi milenial di Kota Medan tampak masih cenderung mengutamakan kesenangan, baik dari segi membeli barang-barang fashion terbaru dan branded untuk bahan koleksi berhias. Dari segi makanan pun begitu juga, membeli makanan berdasarkan mutu yang terkenal, misalnya saja singgah di tempat-tempat makan ataupun kafe yang mahal yang sedang tren. Begitupun dengan kesenangan memamerkan apapun yang ada dia miliki ataupun yang dimilikinya. Bahkan tak jarang ada yang rela berhutang demi untuk diakui eksistensi keberpunyaannya. Dia punya sesuatu tersebut, ada eksistensinya. Kemudian dari kalangan kawan sewajarnya, biar memperlihatkan kepada kawan-kawannya bahwasannya dia itu mempunyai segalanya. Keterbatasan penelitian ini hanya pada generasi milenial yang ada di Kota Medan. Peneliti mengharapkan agar peneliti selanjutnya lebih luas cakupannya dalam meneliti kehidupan minimalis, mungkin bisa jadi semua kalangan dan pada daerah yang berbeda. Oleh karena itu bisa kita membandingkan daerah ini dan daerah yang lainnya. Baiklah, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih.